Hai, balik lagi di RNS Official. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai konteks, diagram konteks. Pertama-tama kita tuh harus tahu apa saja simbol dari diagram konteks. Yang ini, yang simbol kayak gini, ini tuh namanya entitas. Jadi pada diagram konteks ini terdiri dari 1-2 entitas. Nah, kalau yang ini namanya proses. Jadi diagram konteks ini terdiri dari satu proses. Nah, selain entitas sama proses juga terdapat aliran data. Yang tanda panah ini namanya aliran data. Yang dari proses ke entitas itu namanya aliran data keluar. Tapi kalau dari entitas ke proses itu namanya aliran data masuk. Misal, entitas karyawan memiliki 1, 2, 3, 4 aliran data masuk dan memiliki 1, 2, 3, 4 aliran data keluar. Seperti itu. Nanti hitung saja kalau entitas pimpinan sama entitas pimpinan ini berapa dia punya aliran data keluar, terus berapa dia punya aliran data masuk. Terus kemudian di DFD level 0. Di DFD level 0 itu sama juga cara bacanya. DFD level 0 ini terdiri dari 1-2 entitas, kemudian terdiri dari 6 proses. Kenapa 6? Kalau di konteks diagram itu kan 1, tapi di DFD itu ada 6. Karena dia itu dijabarkan lagi, makanya di DFD level 0 itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 proses. Nah, kemudian yang kuning ini namanya adalah tabel. Namanya tabel. Tabel penyimpanan atau store. Tabel store. Nah, sekarang kita coba baca. Data flow diagram ini terdiri dari entitas pimpinan sama entitas karyawan. Terdiri dari 6 proses, yaitu proses pertama namanya login. Soalnya di sini nomor 1 login. Kemudian proses nomor 2 itu mengolah data user, ketiga mengelola data akun, keempat mengolah data pendapatan, yang kelima keuangan, sama yang keenam ada laporan. Nah, kemudian kalau misalnya kamu disuruh bagaimana cara untuk membaca proses mengelola data user misalnya. Yang nomor 2 ini adalah mengelola data user yang mana dapat diakses oleh pimpinan. Kenapa pimpinan yang akses? Kamu lihat di aliran data masuk sama aliran data keluar. Dia itu ke entitas pimpinan. Ini dia ke entitas pimpinan. Nah, ini. Yang mengelola data user ini adalah pimpinan karena pimpinan ini memiliki aliran data masuk sama aliran data keluar. Nah, kemudian mengelola data user ini terdiri dari tabel user saja. Kemudian mengelola data akun ini dapat diakses oleh pimpinan karena yang memiliki aliran data masuk sama aliran data keluar itu hanya pimpinan saja. Terus misal mengelola data pendapatan. Mengelola data pendapatan ini, siapa yang dapat mengakses? Yang dapat mengakses itu karyawan. Karena aliran datanya itu proses mengelola data pendapatan ke entitas karyawan. Cara bacanya seperti itu. Simpel sih sebenarnya. Terus kemudian misal DFD mengelola data user. Ini DFD level 1. Kenapa? Karena turunan dari DFD level 0. Ini kan nomor 2 mengelola data user. Yang ini kan nomor 2 mengelola data user. Nah, turunannya itu yaitu mengelola data user di DFD level 2. Tadi kan nomor 2, berarti turunannya itu 2.1, 2.2, 2.3. Nah, kalau misalnya proses nomor 3, ini kan mengelola data akun. Jadi, turunannya itu kita lihat di ini, 3.1, 3.2, 3.3, seperti itu.